Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga baik-baik saja ya. Amin. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ada yang ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak, dan selamat menonton! Hai teman-teman, di video kali ini aku mau unboxing barang-barang yang memang aku beli pada bulan September kemarin. Jadi ini tuh untuk haul Shopee 99 ya. Kalau untuk 10-10 itu aku belanjanya baju anak ya teman-teman dari Matahari. Nah itu videonya sudah aku duluan buatkan, ada 2 part dan teman-teman bisa lihat nanti videonya ya teman-teman ya. Sebetulnya akan ada 3 part, jadi akan ada 1 video lagi nih teman-teman. Oke, sekarang kita akan mencoba membahas tentang barang-barang yang aku belinya ya. Ini pertama adalah botol minum anak. Botol minum ini botol minum stainless teman-teman. Untuk bagian tutupnya dia ada penguncinya ya. Jadi cukup aman. Kenapa aku beralih ke botol stainless steel? Tentu saja dikarenakan botol stainless steel itu jauh lebih aman ya. Tidak ada bahayanya sama seperti jika kita menggunakan botol-botol plastik teman-teman. Yang terkadang memang tidak dengan tertib ya, dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang food grade teman-teman. Karena itu aku mulai beralih, aku meninggalkan botol-botol plastik karena efeknya kan tidak bagus ya untuk jangka panjang. Dan ini adalah salah satu rekomendasi aku untuk anak yang masih duduk di TK ataupun SD awal. Nah ini teman-teman, dia tuh bagian bawahnya ada kayak karet silikon gitu, jadi dia tidak akan membuat botolnya itu cepat jatuh gitu ya kalau ditaruh di atas meja ketika tersenggol gitu. Nah ini dia memang cukup kecil, jadi kapasitasnya hanya di 350 ml. Kenapa aku tetap beli walaupun kecil? Dikarenakan dia ada penguncinya, jadi cukup aman dan juga mudah untuk dibuka ya teman-teman. Untuk anak-anak kita yang masih kecil, seperti di TK ataupun kelas 1 dan kelas 2 SD. Dan kebetulan di sekolah anak aku itu ada isi ulangnya ya teman-teman untuk air. Jadi memang tidak terlalu aku khawatirkan ya anak aku akan mengkonsumsi lebih sedikit air dikarenakan ada air isi ulangnya. Kemudian teman-teman yang kedua ini aku mau unboxing untuk buku. Nah, buku ini menurut aku tuh sangat penting ya. Jadi memang aku cukup concern untuk melakukan investasi dalam hal buku kepada anak aku. Kenapa menurut aku penting? Dikarenakan ada banyak kosakata yang tentu aja bisa dipelajari oleh anak. Bisa digunakan untuk anak-anak kita belajar membaca, terutama untuk anak-anak yang memang masih belajar membaca dan menulis. Dan tentu saja buku adalah jendela dunia. Ada banyak hal yang akan kita ketahui dengan membaca. Dan satu hal yang ingin aku tanamkan kepada anak aku adalah kegemaran cinta membaca. Karena itu memang aku rutin membelikan dia buku. Nah, untuk buku-buku ini aku kebanyakan beli dari Mizan Store ya, teman-teman, yang official store-nya ada di Shopee. Nah, ini agak kecewa sedikit karena dia tuh kayak agak lecek walaupun nggak terlalu parah. Nah, ini aku beli buku-buku dongeng juga. Ketika aku beli ini, itu kebanyakan lagi diskon ya teman-teman. Jadi udah harganya dipotong. Kemudian dia juga ada promo karena aku beli pada saat live. Nah, jadi harganya itu bisa berkurang 30.000 sampai dengan 15.000. Tapi bukan per item ya teman-teman, melainkan ada nominalnya. Nah, ini aku tunjukin tadi satu buku dan emang agak disayangkan karena pengemasannya tidak terlalu baik. Jadi dia sempat lecek. Dan ini bagian dalamnya ya teman-teman untuk buku-bukunya. Nah, buku ini aku beli menurut aku penting karena dia pengenalan tentang apa yang boleh dan tidak boleh untuk dipegang pada anak kita. Jadi dia concern terhadap tubuhnya ya. Dan juga ini adalah sex education teman-teman. Kita lebih mudah memberikan contoh kepada anak dalam bentuk visual. Bisa dalam bentuk kita memberikan pengajaran secara langsung ya. Ataupun kita kasih video dan juga bisa dengan kita kasih buku. Nah ini juga Tubuhku, Rahasiaku, ini juga merupakan salah satu buku yang mengajarkan tentang sex education teman-teman.
Dengan harapan, dengan melalui buku-buku ini, anak aku itu dia bisa belajar untuk bersikap ketika nanti ada orang yang akan menjahati dia atau melakukan seksual harassment ya teman-teman. Jadi dia sudah aware bahwa memang ada bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak boleh sama sekali disentuh oleh orang lain, saudara, tetangga, orang yang dikenal sekalipun gitu ya, bahkan sampai kepada orang tuanya teman-teman. Jadi menurut aku buku ini tuh penting banget untuk kita berikan kepada anak ya teman-teman ya. Belanjaan kali ini tentu aja aku sudah memikirkan dengan masak ya, jadi memang sudah dipikirkan secara matang agar walaupun aku berbelanja tetapi tetap mengedepankan frugal living, bahwa itu tetap bermanfaat dan bukan hanya sekedar belanja untuk foya-foya saja nih teman-teman, tapi memang berdasarkan pemikiran ke depannya bahwa kita membutuhkan dan memang barang itu adalah barang-barang yang penting. Next berikutnya yang aku beli ini adalah kaos untuk suami aku. Ini juga aku beli ketika masih promo ya teman-teman. Jadi harganya kemarin hanya sekitar 60 ribuan aja. Dan ini aku beli juga dikarenakan suami aku tuh udah lama banget nggak beli kaos-kaos. Dan beberapa kaos perginya dia itu udah mulai jelek. Karena kan ketika kita pandemi kan sering banget dipakai di rumah ya. Jadi memang udah mulai rusak barang-barang lamanya. Karena itu aku beli lagi yang baru. Dan berikutnya ini adalah susu Ensure ya teman-teman, dikarenakan memang aku konsumsi susu Ensure. Jadi ini aku beli 1 kaleng karena aku ada rencana untuk mengganti jadi produk yang lain. Lalu kemudian ini aku unboxing lagi. Ini adalah baju yang sebetulnya tidak dibutuhkan di rumah, tetapi dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah anak aku. Mereka akan belajar untuk membatik, dikarenakan harus membeli baju berwarna putih teman-teman. Nah ini balik lagi aku membeli buku lagi teman-teman. Jadi buku-buku kali ini aku mencoba menyesuaikan ya teman-teman dengan kebutuhan dari anak aku. Nah dia tuh suka takut kan kalau misalkan mau tidur sendirian. Jadi aku beli buku ini ya, Waktunya Tidur Sendiri. Lalu tadi juga tentang ada sex education. Lalu kebanyakan buku-buku dongeng. Nah selama ini yang paling sering aku belikan untuk anak aku itu kebanyakan adalah buku dalam bahasa Inggris, dan itu ada yang sedikit ceritanya, ada juga yang panjang banget gitu ya teman-teman. Jadi dikarenakan hal itu aku berinisiatif untuk membeli beberapa buku dongeng supaya dia makin lancar nih teman-teman untuk belajar membacanya, dan juga dia akan mempelajari kosakata baru yang memang itu dalam bahasa yang lebih baku teman-teman ya. Seperti yang tadi aku bilang, kalau aku ada rencana untuk mengganti susu aku dari Ensure kepada produk lain. Nah, untuk kali ini aku beli susu lagi teman-teman ya. Tapi yang sebelumnya ini aku unboxing untuk susu anak aku dulu. Nah, aku mengganti susu anak aku juga nih teman-teman, karena yang sebelumnya itu menyebabkan dia susah BAB. Jadi aku ganti dengan Pediasure. Nah, kemudian ini adalah susu yang aku beli untuk aku dan juga untuk suami ya teman-teman. Ini adalah susu Anlin. Nah, jadi aku ada rencana mengganti dari susu Ensure kepada susu Anlin. Dikarenakan sebetulnya lebih simple sih alasannya, bukan karena Ensure nggak enak, tapi memang Ensure tuh enak banget tuh menurut aku, tapi harganya lebih mahal. Jadi karena itu aku ganti kepada Anlin yang memang jauh lebih murah dengan manfaat yang sama. Nah ini aku unboxing lagi teman-teman. Untuk kali ini aku beli alat tulis ya untuk anak aku.
Jadi kemarin itu di Daily lagi ada promo, dan kebetulan memang barang ini ada beberapa yang aku butuhkan dan juga anak aku butuhkan. Nah, ini diantaranya adalah cutter mini. Biasanya aku pakai untuk unboxing ya nih teman-teman. Cutter mini ini aku pakai dulu satu, yang satunya aku simpan, dan ini harganya tuh murah-murah banget. Lalu kemudian ini ada yang cute, lucu banget nih, berbentuk es krim. Ini adalah penghapus ya teman-teman. Dikarenakan penghapusnya tuh lagi promo, jadi aku langsung beli aja 6 buah sekalian. Karena anak aku tuh suka banget pakai penghapus ini. Hasil hapusannya juga bersih ya teman-teman, gak kotor. Di buku terutama kan. Dan anak aku kan baru banget masuk ke sekolah dasar, dikarenakan itu masih banyak sekali teman-teman kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika menulis di bukunya ya. Jadi karena itu aku beli ini biar dia juga belajarnya makin happy, makin senang, dan juga hasilnya tuh tetap rapi dan bersih di buku tulisnya. Ini tidak aku kasih sekaligus ya teman-teman, jadi aku kasih satu, tunggu sampai habis, baru kemudian habis itu aku kasih lagi ke dia untuk dipakai. Dan ini adalah highlighter, aku butuh itu karena biasanya aku mereview pelajaran anak aku sebelum aku ajarkan untuk dia itu pakai highlighter ya. Jadi aku tandai mana bagian-bagian yang penting, baru kemudian setelah itu aku ajarkan kepada anak aku. Nah teman-teman, tadi sebetulnya aku sudah beli Anlin, tapi seperti biasa lah ya, kita mau cobain yang lain. Jadi untuk kali ini aku melakukan perbandingan. Jadi tadi sebelumnya aku sudah beli ada Ensure yang memang biasa aku pakai, lalu ada susu Anlin, dikarenakan dia jauh lebih murah dengan varian rasa yang sama ya teman-teman, yaitu coklat. Lalu kemudian ini adalah Entrasol. Nah jadi ini aku membeli ada 2 varian Entrasol, yaitu Entrasol Platinum dan juga Entrasol yang Gold teman-teman. Nah, jadi aku mau melakukan perbandingan untuk 3 buah produk susu ini ya teman-teman, untuk bisa dilihat kira-kira mana yang paling cocok dengan kami, baik dari sisi rasa ataupun dari sisi budget. Kemudian teman-teman, yang terakhir ya, ini adalah aku mau unboxing paket untuk suami aku. Untuk kali ini aku belikan dia botol minum, dia di kapasitasnya 750 ml, dan lagi-lagi memang terbuat dari stainless steel ya teman-teman. Nah kenapa aku belikan dia botol lagi? Dikarenakan suami aku kan dia kerjanya itu di ruangan ber-AC, dimana dia tuh dingin banget ya AC-nya, dan dia tidak merasa haus, tidak merasa gerah, jadi memang kadang-kadang suka lupa minum teman-teman. Karena itu aku belikan dia botol yang memang kapasitasnya lebih besar daripada yang biasanya dia pakai di kantor, supaya dia bisa minum walaupun dia tidak merasa haus ya. Karena botolnya ini akan ditaruh di mejanya gitu, dan juga aku sering kasih reminder untuk dia selalu minum, karena kan belakangan memang suami aku jadi kayak kena bermasalah gitu ya teman-teman dengan pencernaannya, dikarenakan memang ya gitu, kurang gerak, kurang minum. Jadinya mau nggak mau sebagai istri ya kita berusaha untuk ngakalin gimana caranya supaya semua hal itu bisa terpenuhi ya teman-teman. Dan demikian nih teman-teman videoku kali ini, semoga bisa cukup bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir, ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!